Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel Jaka Suara Akhir Zaman. Di video kali ini Jaka Suara akan menceritakan sebuah alur film yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, berkasih sayang, dan bersikap toleransi antar umat beragama. Film ini berjudul Bajrangi Bhaijaan. Selain memiliki cerita yang bagus, film ini juga mengandung makna yang sangat mendalam. Film ini memiliki pesan moral yang kaya akan makna sehingga dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bajrangi Bhaijaan adalah film India yang sangat populer hingga saat ini, yang dirilis pada tahun 2015 silam. Film ini dimulai ketika seorang anak bernama Syahida sedang ikut bersama ayahnya menggembala domba di bukit. Ketika itu ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mulai gelap. Lalu Syahida pun langsung bergegas pulang sambil bermain roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya terlepas dan Syahida pun berlari mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh dan terguling-guling hingga akhirnya terjatuh ke jurang. Ayahnya yang baru sampai di dekat rumahnya pun ditanya oleh istrinya. Ia menanyakan kemana Syahida, kok belum pulang ke rumah, kata ibunya. Mendengar hal itu, ayahnya pun kaget dan menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya. Karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih dulu. Ayahnya dan warga pun langsung bergegas mencari Syahida. Dan salah satu warganya menemukan Syahida masih selamat karena menyangkut di batang pohon tepi jurang. Syahida adalah seorang anak kecil yang tidak bisa berbicara, sehingga saat itu ia tidak bisa berteriak untuk meminta tolong dan hanya bisa menunggu orang lain untuk menolongnya. Akibat dari peristiwa itu, para sepuh dan tokoh masyarakat di sana pun bermusyawarah dan menyarankan orang tuanya Syahida untuk membawanya ke tempat suci di India untuk berobat di sana supaya Syahida dapat berbicara seperti anak pada umumnya. Namun masalahnya mereka ini tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga mereka. Ayahnya Syahida tidak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer sehingga tidak mungkin mendapatkan visa untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, ibunya Syahida memutuskan bahwa dirinya lah yang akan membawa Syahida berobat ke India. Apapun resikonya, ibunya tetap ingin pergi ke sana, berharap agar Syahida bisa berbicara. Hari pemberangkatan pun tiba. Namun ayahnya Syahida tidak bisa ikut ke sana dan hanya bisa mengantarkan istri dan anaknya ke stasiun kereta. Sebenarnya sangat rawan bagi mereka untuk pergi ke India, karena selain mereka orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim. Apalagi kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci tersebut. Ibunya sangat berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan di sana, Syahida dapat berbicara. Kepercayaan mereka tempat suci tersebut bisa mengabulkan segala niat hajat dan harapan, serta tempat suci itu terbilang sangat mujarab. Setelah dari tempat itu, Syahida dan ibunya pun kembali pulang ke Pakistan dengan menaiki kereta. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mogok dan mengalami kerusakan, sehingga untuk sementara perjalanan mereka ditunda. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya para penumpang pun banyak yang tertidur, termasuk Syahida dan ibunya. Di saat Syahida terbangun dari jendela kereta, Syahida melihat anak domba di luar. Lalu ia pun menghampirinya hingga asik bermain dengan domba itu.
Pada saat Syahidah sedang asik bermain bersama domba kecil itu, tanpa sepengetahuannya, kereta yang tadi ia tumpangi pun berjalan kembali dan Syahidah pun tertinggal. Sungguh malang nasibnya Syahidah karena ia harus tertinggal kereta sendirian dan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya tanpa suara. Karena ia masih bisu, semakin lama kereta pun semakin jauh melaju. Dan Syahidah saat itu hanya bisa menangis dan penuh harap. Tak lama kemudian Syahidah melihat kereta lain yang melintas, berpikir bahwa kereta itu pun punya tujuan yang sama menuju Pakistan. Ia pun lalu menaiki kereta barang tersebut. Namun setelah berjalan ternyata kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di kereta penumpang, ibunya Syahidah terbangun dan kaget ketika melihat anaknya tidak ada di sampingnya. Dia pun panik dan berteriak memanggil-manggil nama Syahidah. Karena semakin panik, ia pun meminta kepada petugas kereta agar kereta itu diberhentikan. Pencarian pun dilakukan, namun sayang karena Syahidah tak kunjung ditemukan. Ibunya Syahidah bersikeras untuk mencari anaknya sendiri. Namun akhirnya ia pun hanya bisa pasrah karena untuk kembali ke India pun dirinya perlu visa lagi. Akhirnya ibunya Syahidah pun pulang dan ia bersama suaminya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Mereka hanya bisa berharap agar Syahidah bisa bertemu dengan orang baik yang mau menjaganya. Keesokan harinya, Syahidah yang tertidur di kereta barang pun terbangun. Ia terbangun di tengah-tengah warga India yang sedang mengadakan perayaan Dewa Hanuman. Syahidah pun masuk ke tempat keramaian tersebut. Di tengah-tengah keramaian tersebut, Syahidah melihat seorang pria bernama Bajrangi yang sedang menari-nari dan bernyanyi. Ketika acara tersebut selesai, Bajrangi juga melihat Syahidah sedang menatapinya. Kemudian Bajrangi pun menawarkan Syahidah segelas minuman. Dan Syahidah pun langsung berlari ke arahnya, lalu menghabiskan minumannya tersebut. Melihat hal itu, Bajrangi pun merasa heran dan oleh karena Syahidah terlihat sangat haus, maka Bajrangi pun memesankan kembali minuman beserta makanannya untuk Syahidah. Di saat Syahidah sedang makan, mereka pun sambil menanyakan nama kepada Syahidah. Namun karena Syahidah tidak bisa berbicara, maka dia pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bajrangi kemudian menyuruh Syahidah untuk menghabiskan makanannya lalu pergi meninggalkannya. Akan tetapi Syahidah malah mengikutinya dan Bajrangi pun bingung. Karena kebingungan dan mengira bahwa Syahidah tersesat, maka Bajrangi membawa Syahidah ke kuil Hanuman. Bajrangi menyuruh Syahidah berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Lagi-lagi Bajrangi pun meninggalkan Syahidah dan dia pun bergegas untuk pulang. Namun ketika Bajrangi sudah naik bis, dia melihat ternyata Syahidah mengejarnya sehingga meminta supirnya untuk berhenti. Bajrangi kemudian membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana. Bajrangi pun berbincang-bincang dengan polisi. Tapi bagaimana kalau orang tuanya mencari dan melapor ke sini, kata Bajrangi. Coba kau lihat di sini banyak pencuri dan preman. Gadis kecil ini tidak bisa kalau ditinggalkan di sini. Bagaimana kalau orang tuanya tidak datang? Begini saja, kata petugas. Kau tuliskan nomor kontakmu di sana. Nanti jika ada yang konfirmasi, aku akan menghubungimu, kata petugas polisi.
Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal, dengan menyebutkan semua nama-nama kota di India. Syahidah hanya bisa menggelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga India. Para penumpang lain pun membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahidah berasal. Namun, tidak ada satupun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Namun, karena permintaan ayahnya yang sudah meninggal, maka dia pun harus pergi ke kota Delhi untuk mengunjungi tempat ayahnya teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana, dia sering menemani Rasika, baik di saat Rasika bekerja menjadi seorang guru, beribadah, atau berbelanja. Kedekatan itulah yang membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud melamar Rasika. Namun Rasika pada saat itu sudah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya, Dayanan menghargai keputusan anaknya yang sudah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun akhirnya dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu selama 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk membicarakan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang sedang ia usahakan. Para penumpang di sana pada riang gembira mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, "Bagaimana jika orang tua Syahidah tidak mencari anaknya? Sampai kapan kau begini? Lebih peduli terhadap orang lain daripada dirimu sendiri. Kau seharusnya bekerja keras membelikan Rasika rumah baru dan barulah kau bisa menikah. Ingat itu," kata Dayanan. Pada saat menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata kepada Rasika, "Mungkin Syahidah anak dari kasta Brahmana karena kulitnya putih. Kemudian bagaimana jika orang tuanya tidak mencarinya?" kata Rasika. "Siapa tahu dia adalah anak yatim piatu." Ada benarnya juga perkataan Rasika, pikir Bajrangi. Tapi sepertinya jika anak itu yatim piatu, dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Sementara itu di rumah, Syahidah yang tidak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika itu di dapur dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim. Jadi Syahidah pun akhirnya pergi ke sana. Ketika Bajrangi dan Rasika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahidah hilang. Mereka pun mencarinya di mana Syahidah berada. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Rasika menemukan Syahidah sedang memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun merasa kaget dan ternyata dugaannya selama ini salah. Karena kalau Syahidah berasal dari kasta Brahmana, maka dia tidak akan memakan daging hewan. Informasi tentang keberadaan orang tua Syahidah pun masih belum mereka ketahui karena kondisi Syahidah yang bisu. Di rumah makan pun, Syahidah dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Mungkin Syahidah adalah kasta kesatria, karena mereka juga kadang-kadang makan daging hewan, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahidah adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahidah pun menangis
ketika melihat seorang anak yang disuapi oleh ibunya. Melihat hal itu, Bajrangi dan Rasika pun mencoba menghibur Syahidah dengan melakukan joget ayam agar Syahidah tidak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahidah adalah seorang muslim. Dia pergi beribadah di sebuah musola yang ada di pasar. Bajrangi yang melihat Syahidah tengah beribadah pun menjadi heran dan menyadari kalau ternyata anak kecil yang ia tolong itu adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya Rasika akan mengusirnya karena Dayanan tidak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rasika tidak mau meninggalkan Syahidah karena ia hanyalah seorang anak kecil yang berusia 6 tahun, jauh dari rumah dan jauh dari orang tuanya. Soal kasta dan agama itu hanya omong kosong. Jangan buang waktu kita untuk urusan hal yang sepele. Kau adalah orang baik, dan karena itulah aku suka dan cinta padamu, kata Rasika. Setelah itu mereka pun kembali untuk mencari Syahidah, dan saat itu Bajrangi mendapatkan pelukan kasih sayang dari seorang anak kecil yang masih sangat polos dan tak mau kehilangannya. Dalam hatinya, Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahidah pulang ke orang tuanya. Di rumah, Bajrangi khawatir kalau Dayanan mengetahui bahwa dia membawa orang muslim masuk ke rumahnya. Namun, Rasika berusaha meyakinkan Bajrangi. Siapa yang akan bilang ke ayahnya? Tidak akan ada yang tahu tentang ini, ujarnya. Di saat yang sama, di rumah tersebut sedang menonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Pada saat Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahidah pun bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV, sehingga membuat semua orang tercengang melihatnya. Apalagi di saat Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV tersebut. Sontak saja semua yang berada di sana menjadi kaget. Bajrangi pun bertanya kepada Syahidah apakah dia berasal dari Pakistan, dan Syahidah pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Apa yang terjadi, pemirsa? Dayanan pun marah. Dia marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan di India. Dayanan tidak mau kalau Syahidah masih berada di dalam rumahnya lagi. Jadi, keesokan harinya Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun, karena paspor Syahidah ada dengan ibunya, jadi permintaan itu ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan, terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut. Untungnya, mereka berhasil keluar. Namun, efek dari kerusuhan tersebut akhirnya Bajrangi meminta bantuan agen travel. Akibat dari kerusuhan tersebut, akhirnya kantor kedutaan itu ditutup dan visa untuk ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Ketika Bajrangi meminta bantuan agen travel, mereka tidak bisa membuatkan paspor untuk pergi ke Pakistan. Namun dari sana Bajrangi mendapatkan informasi tentang cara buat dia untuk pergi ke perbatasan tanpa paspor. Tapi petugas ini meminta sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya. Malam harinya saat Bajrangi sedang menghitung uang yang dimilikinya, tiba-tiba Rasika menghampiri dan memberikan uang tabungan miliknya kepada Bajrangi.
uang yang tadinya mau dijadikan DP rumah mereka. Namun untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya kita memulangkan Syahidah, kata Rasika. Dengan uang yang terkumpul pun Bajrangi kembali ke agen travel tersebut dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya Syahidah menolak untuk pergi bersama petugas tersebut. Namun Bajrangi tidak punya pilihan lain. Sambil menangis pun Bajrangi meninggalkan Syahidah di sana. Dalam perjalanan pulang, Bajrangi melihat orang yang menjual gelang yang disukai Syahidah. Dan akhirnya Bajrangi memberikan hadiah perpisahan untuk Syahidah dan langsung bergegas menyusul Syahidah ke tempat di mana tadi ia meninggalkannya. Namun sudah terlambat, kantor agen travelnya sudah keburu tutup. Namun dari kejauhan Bajrangi melihat mereka berdua sudah naik beca. Bajrangi pun langsung mengejar beca tersebut dan berhasil menyusulnya. Lalu ia mendapatkan informasi dari supir beca tadi bahwa mereka berdua pergi ke hotel itu. Bajrangi pun langsung menyusul mereka ke hotel tersebut. Hotel ini adalah hotel esek-esek, tempat tidak benar. Bajrangi kemudian langsung mencari-cari Syahidah dari kamar ke kamar sehingga mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi dengan mucikari untuk menjual Syahidah. Bajrangi pun menjadi geram dan marah. Matanya memerah, darahnya mendidih. Syahidah pun langsung berlari untuk memeluk Bajrangi. Preman yang ada di sana mencoba merebut Syahidah kembali, akan tetapi Bajrangi berhasil membuat preman itu keluar terpental keluar jendela. Satu persatu preman di sana dihajar Bajrangi, termasuk petugas travel tadi. Karena sudah tidak percaya lagi dengan siapapun, akhirnya Bajrangi pun memutuskan untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan sendirian, tanpa paspor, tanpa visa. Bajrangi dengan keyakinan hatinya berniat untuk memulangkan Syahidah dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang laki bernama Ali. Dia pun ditawari tumpangan, akan tetapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan kaki. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri listrik bertegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu. Baru bertanya ke mayatmu, apakah kau orang India atau Pakistan, kata Ali. Maka demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil dan mereka pun sampai di perbatasan. Kemudian Ali membantu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Bajrangi malah tidak mau pergi, pemirsa. Sampai dia meminta izin tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali pun tidak habis pikir karena Bajrangi punya pemikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya. Namun Bajrangi adalah orang yang jujur. Dia harus meminta izin terlebih dahulu. Ali pun akhirnya pergi meninggalkan Bajrangi dan Syahidah. Ketika tentara jaga memergoki mereka, Bajrangi mengatakannya semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua tidak ada gunanya karena mereka tetap disuruh kembali ke India. Tak lama kemudian, dengan melewati terowongan yang lain, mereka pun menyeberang kembali. Kali ini Bajrangi pun tetap jujur, namun dia ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Nah pemirsa, karena melihat Syahidah yang menangis, sang komandan pun
menyuruh anak buahnya untuk berhenti memukuli Bajrangi. Komandan tersebut memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi. Kami akan tahu kalau kamu akan pergi ke Pakistan atau ke India. Tapi kalau kulihat ternyata kau masih berada di sini, maka kau akan kutembak, kata komandan tersebut. 10 menit kemudian Bajrangi dan Syahida masih tetap di sana. Bajrangi tetap bersikeras kalau dia butuh izin dari tentara jaga. Dan berjanji jika sudah mengantarkan Syahida pulang ke orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya hati sang komandan pun luluh juga. Mereka berdua mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Pakistan. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka sedang beristirahat, makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahida untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Di saat mereka telah pergi dari tempat tersebut, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya yang hilang. Bajrangi mengatakan bahwa mereka tidak mengambil borgol kepunyaan polisi tersebut. Buat apa mencuri borgol, katanya. Setelah digeledah, ternyata pemirsa, Syahida yang mengambil borgol tersebut karena ia mengira kalau itu adalah gelang. Mereka pun akhirnya ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap sebagai mata-mata India karena tidak mempunyai paspor dan visa. Sementara itu, ada seorang reporter yang tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi menuju ke sana. Sesampainya di kantor polisi, reporter tersebut langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu mereka punya waktu yang sangat singkat. Akhirnya Bajrangi tidak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali Bajrangi menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke orang tuanya. Di saat yang sama, Syahida melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya, apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal? Polisi pun bertanya, kenapa Syahida tidak bisa bicara? Dia pun berkata kalau Syahida tidak punya lidah sampai menekan mulut anak kecil ini. Melihat hal itu, Bajrangi pun marah dan menghajar para polisi yang ada di sana. Sang reporter yang sedang meliput di depan kantor polisi pun segera mengikutinya. Di saat Bajrangi naik bus, reporter tersebut ikut naik untuk memata-matai Bajrangi. Di dalam bus tersebut, reporter menelpon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bus yang sama dengan Bajrangi. Lalu menginformasikan nama bus itu. Bajrangi bertanya pada kenek bus tentang gambar yang ditunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat satu persatu, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itulah si reporter itu menyadari kalau Bajrangi ternyata bukanlah mata-mata dan akhirnya ia membuka penyamaran dirinya. Waktu yang sangat tepat sekali karena ketika polisi mencegat bus ini, kenek bus dan para penumpang yang telah mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu bahwa Bajrangi berada di bus tersebut. Mereka bertiga pun telah bersembunyi di atas bus. Bajrangi dan Syahida pun akhirnya selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget kalau ternyata tempat ia beristirahat itu adalah masjid. Dia pun langsung melarikan diri keluar, kemudian bertemu dengan seorang kiai dan kiai itu berkata bahwa masjid itu terbuka bagi semua orang. Lalu
mempersilahkan Bajrangi untuk masuk kembali ke dalam.